penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya apa? Karena memang kalau kita dulu bercerita dan kemudian lihat historis negara kita adalah berangkat dari negara agraris dengan perkembangan zaman kemudian menjadi banyak agraris berubah menjadi industrialisasi. Biar bagaimanapun itu tidak bisa ditampilkan, tapi yang terpenting adalah bagaimana persoalan keadilan dan kesejahteraan. Ini yang menjadi penting bagi kita. Nah, kalau tadi Ibu Kadisnaker menyatakan kenapa gitu ya investasi lebih tertarik kepada Subang, kita tidak, saya selalu mengkritik gitu ya, baik kepada pemerintah pusat maupun di daerah-daerah. Harus diingat, kita tidak anti terhadap investasi atau pembangunan ekonomi, tapi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Berkeadilan seperti apa? Bagaimana tentang persoalan kesempatan rakyat yang ada di daerah-daerah? Bagaimana pendapatan per kapita atau misalkan upahnya lebih manusiawi? Mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tentang persoalan pangan, tentang persoalan papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Ini menjadi penting sebenarnya. Itu yang harus dilihat ketika kita bicara tentang persoalan pembangunan ekonomi atau investasi. Jangan kita mengatakan bahwa kita tidak ada investasi kemudian tidak ada pembangunan ekonomi atau tidak ada ini tidak bisa ditampilkan satu pihak gitu ya. Tapi semua menjadi penting. Investasi pembangunan ekonomi penting, tapi manusianya harus diperhatikan, itu lebih penting gitu ya. Itu yang harus dilihat. Jadi kalau saya bicara tentang persoalan upah, seharusnya yang menjadi penting itu adalah bagaimana hidup yang layak bagi kemanusiaan, dan itu mandat dari konstitusi negara kita, dan pemerintah, wakil-wakil rakyat harus mengimplementasi itu dalam hal seperti apa? Dalam kebijakan-kebijakan, baik kebijakan secara nasional maupun di daerah-daerah. Kalaupun di kebijakan nasionalnya belum membuat satu regulasi kebijakan yang belum nanti dikabarin jadi siangan. Itulah menjadi peran dari pemerintah daerah bagaimana menciptakan persoalan perlindungan, keadilan, kesetaraan itu. Jadi dengan upah yang UMR Kabupaten Subang 3, sekian ini sudah berkeadilan atau belum sebenarnya? kalau bicara berkeadilan bagi kita belum. Ya, gitu. Okay. Nah, itulah pentingnya kenapa ada berbagai macam stakeholder. Ada pemerintah, ada wakil rakyat, ada dari para pengusaha, ada para akademisi, ada serikat pekerja. Tapi tunggu dulu tadi dari Ibu Kadis bahwa dengan meningkat atau saya tafsirkan lah mungkin ya, kalau misalnya UMR itu tinggi, mungkin investor ke Subang akan ke Jawa kan mau. Ini kan dilema juga, bagaimana? Nah, hal-hal seperti ini, paradigma hegemoni seperti inilah yang harus kemudian kita diskusikan. Okay. Kenapa? Seringkali orang menyatakan kenapa para pengusaha lari dari Indonesia. Ketika mau menjelang kenaikan upah selalu dalilnya kalau menjelang kenaikan upah biasanya ada dua hal. Pemutusan hubungan kerja dan kemudian tekanan agar upah tidak terjadi kenaikan. Harus diingat. Karena tanpa pendapatan yang layak gitu ya, bagaimana mungkin barang yang diproduksi, jasa yang diproduksi oleh kaum buruh kalau tidak bisa dikonsumsi, siapa yang berimbas? Tentu para pengusaha, karena akan terjadi krisis. Krisis itu disebabkan karena daya beli masyarakat semakin rendah. Nah, ketika daya beli semakin rendah, ini pasti akan berpengaruh kepada akibat pendapatan rakyatnya yang rendah. Oke. Saya akan lagi langsung kepada dari pernyataan yang tadi mengenai UMK, bagaimana pandangan terhadap akademis mengenai dilema ini antara upah dan investor, antara kenaikan upah dan investor. Kalau misalnya tadi saya dengarkan atau saya dengarkan bahwa kalau misalkan dari pandangan Kadis bahwa kalau upahnya meningkat ini akan merepotkan kita datang investasi. Tetapi dari kalangan buruh yang diwakili oleh Kasbi tadi punya sedikit pernyataan, mungkin saya ringkas bahwa ini harus ada belum berkeadilan. Nah, konsep keadilan menurut Pak Budi bagaimana mengenai UMKM? Ya, terima kasih. Saya hormati penyelenggara acara pada hari ini.
narasumber. Jadi kalau kita berbicara upah itu memang salah satu problem ketenagakerjaan yang tidak henti-hentinya dunia akademisi melihat riset tentang ini terus bermunculan. Dan sepertinya diskursus itu tidak akan selesai dalam konteks riset ya, karena upah ini bisa dipandang dari 3 sudut pandang ya. Karena kami di dunia akademis itu membaca semua literatur. Yang pertama, ketika berbicara doktrin sistem ekonomi kapitalisme, upah itu didasarkan pada kebutuhan fisik minimum. Mereka akan punya patokan itu ya. Ketika dalam literatur sistem ekonomi sosialisme, upah ini didasarkan pada nilai barang yang diproduksi ya. Dan bahkan dalam literatur ekonomi Islam, upah juga didasarkan pada hal yang berbeda lagi, yaitu nilai manfaat. Tanpa memperhatikan kebutuhan fisik minimum, tanpa memperhatikan nilai barang yang dijual atau yang diproduksi, jadi nilai manfaat. Nah, bagaimana konsep ini bisa berkeadilan ya? Menurut saya untuk konteks Indonesia ada hal yang para akademisi melihatnya secara spesifik. Kalau lihat komponen upah yang dibayarkan oleh pengusaha, secara objektif kita lihat item per item, maka di sana ada sebetulnya kebutuhan hidup minimum, aspek-aspek kebutuhan hidup minimum yang sebetulnya itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi memang ya upah minimum itu yang sekarang kita pakai gitu ya, itu harus cukup dipakai oleh teman-teman buruh. Tapi kalau dilihat dari itemnya ya, karena kami membaca literasi, sebetulnya banyak item kayak pendidikan, kesehatan ya, makanan pokok itu dalam pendekatan ekonomi di negara ekonomi kapitalisme sendiri gitu ya, itu dijamin. Kita tahu bisa negara itu menerapkan sosial market ekonomi, Jerman dan beberapa negara Commonwealth misalnya, atau di Amerika sendiri bagaimana sistem jaminan kesehatannya. Nah, di kita memang numpuk di upah yang diberikan pengusaha, itu tersangkut dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga problem upah ini kalau kita mau petakan, itu harus dilihat 2 akar persoalan. Akar persoalan pertama itu adalah pemenuhan kebutuhan hidup, yang itu tanggung jawabnya adalah di negara, dan itu butuh kerja-kerja politik ya. Yang kedua adalah persoalan upah, hubungan pengusaha dengan pekerja, dan itu butuh kerja-kerja ekonomi. Nah, dengan seperti itu, saya kira keadilan itu bisa terwujud dengan 2 unsur. Yang pertama adalah equality of justice, ada kesempatan yang sama, tadi Bu Nining katakan ya. Semua rakyat Indonesia punya kesempatan yang sama. Kita tidak ingin kasus Morowali Utara terjadi di Subang misalnya, ada pengusaha lokal ini. Nah, efisiensi of justice-nya adalah kemampuan kita yang punya SDM yang, nah, memecahkan masalahnya, khususnya perjuangan serikat harus dibagi 2. Ada kerja politik, ada kerja ekonomi. Menindaklanjuti tadi pernyataan dari akademis Pak Gugi, agak menyinggung politik. Nah, mungkin di hadapan saya ada anggota tentunya yang cukup mewakili lah. Bagaimana Pak pendapatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, rekan-rekan serikat, Anas serikat bukan nih? Serikat wartawan ya? Bukan. Ya. Serikat tinta hijau. Saya dari sisi politis sudah bekerja dengan keras. Sebelum Bu Haji jadi Kadis Naker ini dengan almarhum, saya sudah merancang apa yang kita bicarakan ini nggak ada dasarnya di Subang karena belum ada perda tenaga kerja. Itu PR saya. Saya diutus oleh pimpinan suruh ngurus Komisi 4 yang biasanya saya di Komisi 2 2000 periode ketiga misi Komisi 4, ternyata buatnya ya, tapi itu adalah tantangan buat saya. Kalau raperda diajukan melalui dinas, anggarannya selalu dicoret Bu untuk pembuatan raperda itu. Itu di Subang. Itu di Subang. Bukan sama dinas, di keuangannya dicoret, tidak ada anggaran, tidak ada.
Akhirnya saya ambil inisiatif di tahun kemarin. Ini pijakan buat yang tadi Bapak Ibu bahas. Ngomong apapun kita kalau tidak ada pijakannya tidak berarti. Gitu kan? Saya disuruh ngajuin apa, akhirnya saya ikutin semua yang, kalau kata saya mah hampir 15 tahun jadi dewan rada aneh gitulah ya. Gitu. Kok begini sih mau ngajuin? Pantesan dulu nggak pernah putus. Tapi alhamdulillah karena saya ini jelema rada popolotot, digugu lah ya pimpinan. Diparipurnakan bahwa ditetapkan 2023 ini dibuat Raperda tentang ketenagakerjaan. Ada beberapa poin yang saya tekankan. Satu, masalah outsourcing. Ya, nanti di Perda itu outsourcing itu jangan kemana-mana, karena di outsourcing itu sudah jelas. Ya, tenaga apa aja yang harus outsourcing. Jadi tidak digebuk rata semua jadi outsourcing. Itu nanti bakal ada pasal yang seperti itu. Kedua, kenaikan. Jadi kalian tidak perlu, teman-teman tidak perlu demo lagi berhadapan dengan saya hujan-hujanan lagi hanya untuk naik. Nanti di pasal itu akan saya tentukan kenaikan tiap tahun. Walaupun itu hanya rekomendasi, nanti provinsi yang menentukan, tapi sudah ditetapkan. Jadi kita tidak perlu demo-demo lagi hanya untuk naik. Bupati dengan dinas tenaga kerja harus menyiapkan itu tiap tahun. Entah naiknya berapa, silakan pihak eksekutif dengan teman-teman nanti yang membahas. Tapi perangkat untuk dasarnya sudah saya siapkan. Nah, terus menyambut tadi investasi di Subang ini udah ada 170 tadi Bu Kadis. 2 minggu yang lalu saya dengan Bu Kadis dengan OPD yang lain saya tekankan, siapkan SDM, pelatihan itu di Kabupaten Subang. Jangan sampai nanti masyarakat Subang tidak bisa bekerja hanya jadi penonton karena SDM-nya tidak mau. Saya kasih contoh, saya memain ke Patimban. Di sana ada operator favorit. Saya tanya, honor kamu berapa? Uang makan saja 200.000 Pak, di luar gaji. 200.000 per hari di luar gaji. Kamu orang mana? Tangerang. Yang satu lagi orang Cilengsi. Saya ke Pak Ucu, anak buahnya bukan, diklat. Pak Ucu tolong siapkan nanti pelatihan untuk tenaga operator. Kalau nggak ada instrukturnya, saya instrukturnya. Karena saya mampu membawa alat berat jenis apapun. Saya bilang begitu. Karena apa? Jangan sampai nanti orang Subang tidak bisa bekerja karena tidak siap. Tolong dibukakan diklat swasta. Pelatihan. Ya. Kemarin sih saya dengar udah ada di Ciasem atau di mana Bu Haji itu ya katanya bentuk karyawan. Itu yang nanti jangan sampai kita jadi penonton. Saya ini baru 3 tahun jadi komisi 4 jadi hafal nih ya. Pak Oo nih senior saya juga, saya sering berdiskusi dengan beliau. Jadi bukan tidak respect mungkin Pak Bupati ya, tapi mungkin anggaran. Makanya tadi saya ambil alih inisiatif dari kita karena anggaran di Disnaker, bukan Disnakernya, di keuangan di sana. Saudara saya, itu zaman almarhum Kadis Pak Kusman 3 tahun yang lalu ya. Itu, pantesan sebelum saya jadi ketua komisi 4. Perda ini nggak pernah muncul, dan saya pun mengalami begitu itu diketok palu menjadi Raperda. Alhamdulillah, saya beneran 3 hari mah diteror dari sana sini, mereka yang berkepentingan, tapi tidak saya mau sebut namanya, gitu ya. Karena mungkin mereka ada atas nama inilah, atas nama ini. Subang bisa bubar lah kalau Perdanya begini. Saya bilang biarin aja, kalau mau usaha besok di Subang. Kalau niatnya baik mah gak usah takut sama Perda, gitu ya. Karena Perda itu akan lebih bijak untuk mengatur hubungan antara karyawan dengan pengusaha. Saya juga pengusaha pakai digat kulit, pakai topi ini, bukan nurutan bupati menurutan saya ya.
pasti menurunkan saya. Ya? Bodas mah suci gitu Pak. Barangkali cukup ya. Siap. Terima kasih. Saya akan loncat ke Ibu Mira mengenai tadi bahwa Pak Dewan kita ini sangat berambisi ataupun sangat menginginkan dan mendorong untuk terciptanya Perda yang tadi. Apakah pernyataan tersebut dari Bu Mira selaku Presiden Aspek nggak enak ya? Ya, gimana tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, jadi gini, saya tuh pernah melihat di Jakarta Cikampek jalan tol banyak sekali bupati-bupati yang sudah sangat mengiklankan daerahnya dengan menggunakan baliho-baliho segede gambreng. Salah satunya mereka menyampaikan silahkan investasi di daerah kami karena upahnya sangat murah. Itu menyakiti bagi hati kami sebagai rakyat Indonesia. Jadi luar biasa apa yang disampaikan dalam amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu gak terwujud. Jadi hanya sebatas atas kertas ini Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar 45 itu bagusnya luar biasa. Dibuat oleh founding father kita menggunakan mungkin luar biasa pertapaan. Kalau Pak Jokowi kan tapak 3 hari untuk menyatakan lockdown ya, atau tidak. Kalau founding father kita itu bertapaknya mungkin sampai bertahun-tahun gitu untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar 45 sehingga Undang-Undang Dasar 45 ini luar biasa marwahnya. Namun sayang negara pemerintah nggak menjalankan itu. Saya nggak mau ini pasti diintervensi, diintimidasi, ditekan para pemerintah, kepala-kepala daerah oleh pusat. Tadi disampaikan kata Bu Disnaker, kita sih pengennya tinggi naiknya, cuman Bu pusat, betul itu kenyataannya. Ada penentuan kena bisa-bisa kepala daerahnya karena pusat. Lagi-lagi saya menyampaikan saya nggak mau berseteru dengan pengusaha, karena bagi kami perusahaan pengusaha adalah bagian daripada pendaringan itu apa sih kalau bahasa Indonesia-nya? Ini dapurnya kami. Saya nggak mau berseteru dengan Pak Oo atau Pak Oo Kadin agak lebih bagus luas daripada Apindo. Nah itu saya nggak mau berseteru ya dalam karena Apindo banyak masalah Pak Oo cuma soal tanah. Jadi siapa nih yang nanti teman-teman Apindo tolong sentil itu Apindo itu banyak masalah. Jadi gini kawan-kawan ya, ketika kami nggak mau berseteru dengan pengusaha karena tadi itu adalah bagian dapur kami gitu. Tapi saya menyoroti pemerintah negara harus hadir untuk rakyatnya. Nggak boleh langsung investor masuk, upahnya murah kok, itu kan selalu dijual. Makanya muncul Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja yang kemarin kita tolak itu. Karena salah satu bagian upah murah, salah satu perluasan outsourcing di Perpu itu gitu loh. Ini bahaya. Ketika bicara Pak Haji sebagai anggota DPRD bilang kuat, kan cukup Pak, Bapak saya akan disentil di pusat, apalagi di partainya mana partainya? Apalagi partainya juga koalisi sama pemerintah udah selesai ada tuh. Nanti Bapak pindah ke partai buruh aja Pak. Mana Pak Sekjen gue promosiin tuh. Ke Bu Kadis juga nggak berdaya karena pasti ada pusat gitu loh. Artinya ini pusat titik ketika investor terus-terusan nih. Ini harusnya kan bukan serikat pekerja yang bikin ini begini nih. Ini kan pemerintah, luar biasa Pak Abdullah, luar biasa salam nih Pak Abdullah, luar biasa apresiasi kami ini serikat pekerja, serikat buruh yang bikin kayak gini nih. Pemerintah seharusnya ini Subang akan masuk yang namanya kawasan industri. Kemarin saya protes ya kawasan industri Pulau Gadung akan gabung ke Subang. Saya bilang jangan kayak gitulah. Saya tahu Anda itu karena upahnya udah tinggi di sana makanya Anda engkang. Nanti ketika Subang menyatakan sekarang sih 3 juta, nanti kalau ada industri, kawan-kawan nih, pasti kawan-kawan dari KSPSI pasti protes semua, apalagi Kasbi nih, akan demo terusan untuk naik upahnya 4,8 juta. Kalau kayak gitu terhengkang lagi ke sono tuh, ke Pemalang lah gitu ya, bupatinya sekarang udah ketangkap tuh. Terus kemudian ke Pati lah, terus aja nyari upahnya yang paling murah. Ini kan gak ada penghargaan.
pelajaran buat bangsa Indonesia, jangan terulang lagi gitu loh. Coba bayangin, masa posisi yang sama, jabatan yang sama, operator sama-sama operator, mereka gajinya 40 juta, kita cuma 2 juta, 4 juta, gila nggak tuh? Kan ngeri ini negara maksud saya. Sekali lagi saya minta negara wajib hadir jalankan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke Bu Kadis, mungkin mohon maaf tadi karena Bu Kadis awal sudah menyinggung itu, maka saya lemparkan dengan mungkin bisa ditanggapi lah dengan pandangan Bu Kadis. Oke, terima kasih para narasumber yang saya hormati, rekan-rekan Serikat Pekerja Indonesia terkait upah. Satu sisi apa yang dikatakan oleh Ibu Nini tadi, oleh Ibu Mira, bahwa upah itu adalah dasarnya harus kebutuhan dasar. Iya, saya setuju. Jadi kemarin pada saat teman-teman serikat ingin naik upahnya 10%, nurani saya setuju Pak. Nurani saya setuju. Sampai kalau misalkan, mohon maaf, Ibu biar tahu nih, saking saya cintanya sama anak-anak, pada saat umroh saya tuh doain mereka naik upah loh. Demi Allah itu loh Bu. Karena apa, saya tuh BBM kan naik, upahnya segini sebenarnya. Tapi gimana? Tadi yang dikatakan Ibu bahwa kami pemerintah adalah harus taat aturan. Jadi Permenakernya mengatur 6,8. Jadi kalian harus sabar dengan 6,8. Tapi kalian juga harus menjadi di sini, mohon maaf ya, tulang punggung kami di lapangan loh. Artinya bahwa kalianlah harus berusaha menjaga kondusivitas hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Karena kalau kalian terlalu gerakannya terlalu, mohon maaf Ibu, terlalu gerakannya terlalu kencang, ini para investor nih sering curhat ke Pak Oo. Bu Kadis gimana itu anak-anak katanya, kok demo-demo terus. Jadi ini mengkhawatirkan kami. Ini investor tidak mau naik selain upah loh Bu. Ternyata ini menjadi daya dorong investor masuk ke Subang. Ini adalah kondusivitas, harmonisasi antara serikat pekerja dan perusahaan. Kami hadir di situ. Saya berusaha untuk on the track. Saya berusaha untuk melayani kalian semua apapun itu. Kalian ngeluh tengah malam pun saya akan layani. Kalian subuh pun saya akan layani. Artinya kalian mengeluh WA. Saya setiap WA saya pasti akan jawab. Bu Kadis ada ini saya akan jawab. Sampai saya malam tahun baru saya tidak bisa malam tahun baruan Bu. Saya di WA sama teman-teman tapi saya layani. Terintimidasi nih Bu Kadis. Saya bukan terintimidasi, saya tidak merasa terintimidasi, tapi itu adalah bagian tugas saya untuk melayani kalian. Saya ada pelayan masyarakat. Saya anggap kalian adalah raja bagi saya. Karena saya ada digaji oleh kalian. Semangat Bu. Jadi artinya bahwa kami di sini berusaha menjaga, melaksanakan aturan itu. Aturan itu banyak memang yang misalkan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Tapi kami adalah pemerintah daerah, kebanyakan pemerintah pusat. Kami berusaha mencari jalan tengahnya. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama melakukan tugas kita. Kita sama-sama menjaga kondisi ini. Bagaimana upah ini juga tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah. Saya tidak setuju dengan upah rendah Bu sebenarnya. Karena upah rendah juga itu sangat tidak manusiawi. Tapi terlalu tinggi juga itu juga takut. Saya terus terang Bu, investasi takut ke Jawa, terus gimana nasibnya masyarakat kita? Jadi kalau misalkan tinggi angka PHK-nya, kalau angka penganggurannya tinggi, ini akan berdampak pada rekan-rekan kita di kepolisian. Pasti akan ranmor akan tinggi. Itu sudah hukum alam. Jadi dengan kepolisian itu begitu. Ada PHK itu terus koordinasi. Bukan seberapa. Karena mereka juga khawatir. Karena kami terus terang khawatir. Apa yang dikatakan tadi Pak Abdullah, Kadisnaker akan berdosa manakala tidak memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Betul apa kata Bapak? Saya takut, yang saya takutkan bukan di sini Pak, di kemudian hari. Saya sumpah demi Allah loh, di bawah Quran itu Pak. Kami itu. Nah, kami berusaha apa yang diberikan anggaran dari pemerintah daerah, dalam hal ini ada Pak Dewani, anggarannya hanya 800 juta per tahun untuk pelatihan dari APBD. Harusnya mungkin ya.
Iya, kalah. Karena anggaran kami Subang, mungkin Pak Budi sebagai tim TOS tahu bahwa kita ini adalah Dinas Tenaga Kerja ini anggarannya kecil untuk pelatihan ini, tapi kami tidak hilang akal. Tadi dengan Pak Lukman, Bu Kadis berarti juga balik nyari anggaran. Saya nyari anggaran ke pusat, ke Kemnaker. Saya dari Apindo nanti katanya akan dikasih. Saya berusaha untuk LPK ini mengadakan pelatihan. Tapi jangan lupa juga kami pemerintah daerah hadir dengan melakukan MOU dengan 40 perusahaan. Di dalamnya kami mencantumkan 80% tidak mau tahu harus penduduk lokal. Jadi meskipun saya cuma 800 juta di sini bisa penempatan, tapi kami hadir, Pak. Saya tidak mau tahu kalau 80% tidak dicapai, ini harus penduduk Subang, saya bilang. Jadi itulah kami di sini. Dari sini anggaran kami kecil, tapi kami menekan perusahaan dengan cara MOU dengan Pak Bupati. Jadi kami terus melakukan ini untuk apa? Supaya kita semua tidak jadi penonton. Tadi ada di Patimban misalkan. Patimban sebentar. Patimban misalkan keren, forklift. Nah saya nih harusnya nih Pak Dewan nanti di anggaran ditambahin ada forklift keren, itu adalah yang harus pokok wajib ada. Tapi itu anggarannya gede. Nah kami di Snaker mau gimana, saya bilang ini harusnya. Jadi itu di situ kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada, tetapi tidak hilang akal. Saya terus ke Patimban, terus pendekatan dengan KSOP dengan perusahaan-perusahaan itu bahwa masyarakat lokal tetap harus didahulukan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyinggung mengenai masalah rekrutmen penduduk lokal. Kira-kira untuk sampai hari ini datanya berapa persen Ibu dari penduduk lokal yang ke Kopik? Jadi kita tidak bicara tahun kemarin kita ada PHK ya. Iya. Kita bicara bahwa MOU ini begitu saya dilantik 2012. Nah, Ibu maksud saya Ya. itu sekarang. Ya, yang pada sekarang waktu ini berapa persen dari penduduk Subang yang sudah masuk ke pabrik yang ada di Subang? Berapa persen? itu rata-rata per pabrik itu saya yakin di atas 50%. 50%. Itu adalah penduduk kita. Jadi kita tidak menjadi penonton, insya Allah Bu Nini, dengan perlindungan itu, meskipun tadi ada tetap tangan-tangan melalui LSM atau Karang Taruna itu, tapi itu tetap mereka juga karena terikat perjanjian itu, mereka 80% adalah penduduk lokal, mereka tetap mengutamakan dari penduduk lokal. Boleh Bapak Ibu cek, jarang itu yang dari luar. Saya ini untuk operator ya, kalau misalkan ada perusahaan tolong lapor, karena kami juga mata kami tidak ini. Kalau ada salah satu perusahaan yang kebanyakan adalah orang luar, misalkan dia KTP Subang, lapor ke kami. Saya akan tegur, karena dengan MOU itu adalah mengikat mereka. Terima kasih Mas. Oke. Tadi mengenai menyinggung ini, mungkin saya akan bertanya ke Pak O, kepada Pak O. Ini bagaimana terciptanya harmonisasi mengenai tadi upah, rekrutmen kerja di lokal. Nah, bagaimana peran mungkin senior yang nanti bisa mengimbangi para investor ataupun yang akan menanamkan industri-industri di Subang ini bisa berkeadilan di Subang ini. Coba saya minta satu pernyataan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum yang berbagai ini saya kira perlu dimanfaatkan ya sebagai bagian daripada komunikasi. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia tadi ya, panitia dari SPCAP ya. Jadi panitia ini datang ke saya jam 5 sore. Akan ada acara diskusi panel. Saya kan pernah jadi ketua APindo 5 tahun ya. Sekarang saya bukan ketua, tapi pengurus juga kan itu. Terus saya tanya, kalau bagusnya berbicara pengusaha organisasi APindo, tapi nggak tahu sampai atau enggak, karena saya kalau mengatakan APindo tidak ada izin ya, belum ada etika saya, tapi nanti sampaikan lain kan itu. Jadi saya sebagai orang pengen jadi pengurus. Yang kedua, coba Kadin aja diundang, nggak juga, tapi saya ketua Kadin ditelepon, ini ada ini udahlah Pak Ketua Wanat hadir, jadi oleh Ketua Wanat Kadin saya sebagai ketua Wanat untuk hadir di sini. Saya menyikapinya ini suatu komunikasi cukup bagus ya kepada serikat pekerja tadi ini ya. Mana panitia ini, Pak Dedi singkat dulu ucapan selamat yang pertama itu. Yang kedua, nama saya itu diperbaharui
ya, bukan ortolis. Soalnya saya iya harus pakai bubur lembu semua kan, kita wasulan. Oh, iya ortolisik. Oh, ya. Ya. Itu nama aja nggak apa-apa sih, karena kita baru tidak kenal tidak sayang. Yang kedua, ini saya kembali kepada tema dulu ya sebelum pada materi tadi. Di tema ini perjuangan serikat pekerja dalam menjaga investasi dan dunia usaha. Ini tema yang cukup bagus bagi saya. Saya sebagai pengusaha mengatakan alhamdulillah. Apa artinya? Karena buruh sudah ada niat, ya kan? Ini kalau lihat kepada tema ini variabelnya 2, berarti bukan skripsi tapi udah tesis S2 nih, maksud kita kadang Bapak Nia tuh udah S2 ya. Seberapa jauh serikat pekerja menjaga investasi dan dunia usaha, seberapa jauh kan itu variabelnya. Makanya saya katakan ini cukup bagus, dinamis. Ini paling tidak ini sudah punya inovasi. Organisasinya kalau orangnya dikatakan inovator kan itu, dia dinamis juga sana sini, berarti dinamisator. Kebetulan dia orang muda, sebagai generasi muda, generasi kalau orangnya generator kan itu. Jadi ini saya katakan pola pandangannya yang cukup positif bagi dunia usaha, ya. Karena punya paradigma tadi ingin menjaga investasi dan dunia usaha. Memang saat ini pemikiran ini harus ada dilakukan oleh teman-teman kita. Saya pendiri Serikat Pekerja Nasional di Subang, tahulah apa itu pekerja. Saya pernah di Apindo, tahulah Apindo, jadi saya tahu apa yang kau mau sebenarnya kan gitu. Ya, saya tahu apa yang kau mau dan saya tahu apa yang kau lakukan. Itu nggak bohong kesimpulan kan gitu, udah tahu lah. Tapi dengan pola-pola inovasi ini saya menyambut positif yang mudah-mudahan ke depan terus dilakukan komunikasi kan. Kenapa? Sekarang sudah masuk kepada generasi of informasi. Sekarang kita sudah masuk kepada babak gelombang ketiga, ya kan? Sudah teknologi sudah pada zamannya kita adalah akal, otot, dan otak bersatu. Zaman sekarang udah nggak ada lagi. Yang dikembangkan oleh pemerintah 5 disiplin, ya. Yang pertama siapa yang merubah pola pikir, ya, pola pikir lama kepada jenis paradigma baru. Dulu suka demo, sekarang punya inisiatif memperjuangkan itu merubah mindset kan. Karena mau demo gini sekarang merubah bagaimana menjaga investasi. Makanya ini saya katakan alhamdulillah. Namun begitu nggak jaga alhamdulillah gitu kan. Jadi orang di demo kan gitu. Memang sekarang ini yang jadi pandangan kita adalah bagaimana merubah pola pikir lama ke depan jenis paradigma baru. Yang pertama vision, punya pandangan ke depan yang sama. Team learning, kita mau bekerja sama dan intinya adalah dialog, komunikasi. Karena komunikasi inti daripada organisasi. Kalau komunikasi ada fakta, ada data, ada informasi, pengembangan keputusan positif itu dalam teori manajemen. Mudah-mudahan paradigma ini sengaja dikembangkan oleh para guru tadi ya. Supaya ke depan insya Allah kalau tema ini dijalankan, mungkin kenyamanan berusaha itu akan baik. Nah kita lihat kalau dalam satu organisasi mungkin dalam hadis Nabi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun aina buruh baik menjaga perusahaan reputasi mungkin kita nikmatkan begitu. Sebenarnya buruh itu kalau kita lihat adalah aset bagi pengusaha, aset pembangunan. Aset pembangunan dikelola dengan baik, bukan masalah. Buruh hadir itu Anda sebagai buruh dihadirkan undang-undang kan hebat sekali kedudukannya. Berarti Anda harus memahami aturan tentang buruh itu sendiri. Kalau terjadi tadi demo perselisihan antara upah dan sebagainya, karena mungkin kita belum berkomunikasi dengan baik, belum menerapkan aturan, saya kira akan terjadi demo. Buruh itu organisasi yang hadir oleh kita dari kita untuk kita. Dia itu orang bebas, tidak terikat, merdeka, dinamis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau memang buruh ini akan berkonsolidasi melakukan aturan-aturan dalam buruh menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa terjadi demo? Karena ada perselisihan di antara kita pengusaha dengan buruh kemungkinan kan. Nah oleh karena itu kita harus tahu sadar diri lah. Subang ini kondisi demikian, tidak berbeda dengan yang lain. Kalau berkaitan dengan upah, jangan disalahkan pengusaha di Subang angka sekian. Kalau dulu undang-undang tentang upah itu kaitan dengan survei. Selama saya survei dengan buruh tidak akan sama pandangan. Cek buruh A, cek buruh B, cek buruh C. Jadi nggak sama, makanya demo. Itulah akhirnya ada upah yang bervariatif. Dengan merubah PP 78 sudah ada penetapan pemerintah angkanya hanya
salah satu kontrol ekonomi inflasi. Dan sekarang lagi dengan paradigma baru dengan PP 36, ya kan? PP 36 itu variabelnya sudah jelas, ya, dan aturan sudah jelas, tetapi nampaknya kenaikan itu tidak ada signifikan. Subang tahun kemarin ada kenaikan kan, karena batas atasnya masih di atas, batas bawah masih jauh. Tapi sekarang PP 36 tidak berlaku, yang ada Permenaker 18. Yang salah siapa? Ya kan? Dari para pengusaha mengatakan kok PP kalah sama Permen, ya kan? Tapi itu nggak ada masalah kalau sudah ada kebijakan kita laksanakan. Nah, di sini kalau berbicara soal angka murah, ya, angka rendah, itu jangan disalahkan kita, tetapi itulah regulasi demikian. KHR daripada variabel KHR 60 sama bapak angka paling tinggi memang di 3 juta. Itu pun ada kenaikan 5 tingkat setingkat daripada 5 tahun yang lalu. Yang naik kenaikan sekian itu sekitar 50% naik, jadi lebih tinggi. Nah, untuk angka upah ini kita sadar ya, kita bukan ingin terlalu murah dan terlalu rendah, tapi itu aturan regulasi begitu. Jadi bagi para buruh, yang pertama Anda harus tahu diri, posisi diri kita sebagai buruh. Kedua, baca aturan, ya. Ketiga, kita saling menghargai, dan keempat, ikuti kondisi yang berada di daerah. Kalau prinsip itu sebagai fungsi buruh dilaksanakan, insya Allah kita akan menyambut Subang sebagai kota industri, ya. Kenapa? Karena Subang ini dalam visinya memang 3. 1, Subang kabupaten agrobisnis, ya, agroindustri dan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan religius. Nah, oleh karena itu saya menyikapi bahwa andaikan kondisi Subang ini angka sekian itu terlalu rendah, jangan disalahkan kami, ya, tapi ikutlah regulasi. Kenapa? Buruh ada kekuatan yang dilakukan. Di mana? Pertama harus bikin PKB, ya kan? Di PKB itu ada bermain. Mau bagaimana? Ya, ini unjuk budak lah. Pak, ini berarti perlu aspek lain itu bisa ada peningkatan di PKB-nya, di perjanjiannya kan, memahami buruh sebagai orang yang mewakili bisa menyampaikan dan selanjutnya. Nah, nampaknya dalam kondisi ini saya melihat bahwa kalau Subang ini kondusif dengan tema ini, saya katakan mari kita bangun, ya, tadi kesepahaman kita memahami aturan main, jangan berbicara mahal, ya, jangan berbicara terlalu rendah, tapi itulah regulasinya. Silakan Anda kembangkan nanti di aturan main perjanjian kerja bersama, ya. Saya lihat ada satu perusahaan tidak ada kenaikan, ya, tahun kemarin, tapi tidak semuanya itu bermasalah. Perusahaan tadi punya keuntungan, buruh tahu di PKB kan kenaikannya ada itu. Walaupun kenaikannya tetap, dia ada kenaikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini suatu contoh kan, artinya selama bisa dikomunikasikan, angka itu bisa bermanfaat. Jangan sudut pandang kita terlalu kecil gitu, ya. Itu nilainya, makanya jangan terlalu banyak demo, banyak, ya, Pak, berkompromi gitu. Jadi gimana? Begini. Soal demo, tahu lah, saya enggak dulu salah tafsir maksudnya. Enggak, demo itu wajib hukumnya. Bagi pengusaha kan, bagi pekerja kan, ada aturan mainnya ada, boleh aja. Selama komunikasi tidak jalan, kan gitu. Kalau mandat kan gitu. Sekarang ini kalau orang komunikasi tidak mandat akan terjadi. Makanya tadi buruh pahamlah, kita buat aturan main di perusahaan, ya kan? Pahami aturannya, kita saling menghormati dan tahu kearifan lokal di perusahaan. Kalau itu terwujud dalam PKB tidak ada masalah. PKB kan menjamin kita. Nah, kalau itu tidak dipahami, terjadi gitu. Kalau mau ayah sebel kan gitu, demo mau ayah. Demo kan sudah tahu lah. Demo kita punya sos bergerak kan, saya dulu begitu suka demo kan di SPN. Jadi yang penting buruh itu kalau terjadi ketidaksepahaman, yang pertama kita harus tahu diri. Sadar diri lah posisi kita serikat pekerja. Kedua, kita ikuti aturan main peraturan serikat buruh, sudah jelas kan. Dan ketiga, saling menghormati dan kearifan lokal di perusahaan, itu terjamin Pak Instalok. Demo akan terkurangi, makanya kembali pada tema menjaga investasi dan dunia usaha. Sekalian, bagaimana dunia usaha di Subang? Ini kalau sekarang, saya mengumpulkan perusahaan Pak, homogenitas, ya, di Garmen lah yang padat karya. Karena waktu itu saya menarik Garmen langsung Subang. Ternyata perusahaan Subang ini kolab, ya, sudah goyang. Ada satu perusahaan yang punya 2 pabrik, tutup 1 pabrik. Satu pabrik tinggal 6 lane, dari 2 tinggal 6 lane, ya. Terus juga order sudah kurang. Kondisi sekarang terjadi perusahaan apa? Pengurangan jam kerja, pengurangan hari kerja. Bahkan Teklas sekarang sudah pengumuman mengurangi hari kerja, jam kerja. Kenapa? Karena kondisi sekarang demikian. Jadi dunia usaha di Subang ini sedang kolab. Ini berakibat kepada pengangguran, ya kan? Nah, kalau ini sadar, kita tidak akan terjadi demo. Kalaupun demo jadi masalah kan begitu. Jadi di sini kita paham lah
berapa pengurangan pekerja di perusahaan itu memang terjadi akibat krisis dan resesi ini yang tidak mau terjadi terasakan. Hari ini, hari per Februari 4 Februari Teklang sudah kekurangan 40% ya order dan juga pengurangan tenaga kerja dalam hal hari kerja dan pengurangan tenaga kerja. Ini masalah. Tapi kalau semua memahami aturan, saya tidak ada masalah. Saya sangat setuju ya, investasi dan dunia usaha dijaga oleh serikat pekerja, dan ini paradigma baru yang akan menjadi kenyamanan bagi pengusaha di Subang. Pengusaha tidak akan mendiskreditkan atau melemahkan para buruh selama kita sepakat dalam komunikasi melalui perjanjian kerja ber-PKB. PKB itulah yang menjadi bagian daripada napas kehidupan buruh. Yang kedua, saya ingin menambahkan, serikat pekerja ini tidak saja dia bekerja, tapi berpikir tentang bagaimana kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pekerja mungkin bisa punya yayasan, ya, punya koperasi, punya apa, silakan itu dibangun. Kadin sekarang sudah kerjasama nih ya dengan bank untuk Subang nih, bagi perusahaan kecil, baik itu UMKM atau koperasi yang punya aktivitas kegiatan positif, dibantu dananya 100 juta tanpa ampunan bunga 6%. Jadi kalau mau melakukan hal itu, masuklah anggota Kadin, ya, murah itu. Paling juga 50.000 setahun, ya kan? Untuk orang peluang tadi, peluang loh. Tidak ada orang bisa menjaminkan itu. Iya. Ada yang bisa kasih jaminan pinjaman 100 juta tanpa ampunan, nggak ada itu. Tapi karena pemerintah berbicara pengusaha untuk maju dan juga pekerja bisa sejahtera, itu dibangun. Saya ke depan mudah-mudahan sinergi ini bisa dibangun ya dengan paradigma baru yang disampaikan oleh serikat pekerja ini, menjaga ya investasi dan dunia usaha yang itu kami harapkan. Ini kata-kata ini dalam arti alhamdulillah membawa pikiran gitu, akhirnya pekerja jadi mulai kan begitu ya, alhamdulillah. Dan menggunakan kalimat buruh diaturkan boleh, tapi tadilah komunikasi lah. Hadir ngomong goreng, ngomong koma orang kayaknya hubungan industrial Pancasila. Ini nilai-nilai itu dibangun kita. Kalau memang kata ibu tadi, wah ini negara hadir, coba dulu ganti presiden nggak urang kan itu, cara kan itu. Silakan kebijakan di pusat, ya kan? Itu ya. Jadi di sini saya hanya melaksanakan regulasi yang ada. Kalau toh memang sekarang harus permenaker ya monggo kita lakukan dan kita terima, kan itu kebijakan pemerintah harus kita amankan. Makanya kita sadar dari menerima itu. Insya Allah kalau itu terbangun, no problem, ya nggak ada masalah. Subang tetap industri jalan, visinya industri keindustriasi itu akan berjalan dengan baik ya insya Allah. Saya kira itu menjadi dari saya pertanyaannya silakan nanti. Ya, jadi untuk menciptakan tadi dari salah satu sumber kita menawarkan bahwa buruh itu bukan tidak harus demo ya, tetapi lebih banyak komunikasi dan tadi terciptanya PKB yang tadi ya. Jadi mungkin kepada buruh nanti untuk menegosiasikan upah dan bagaimana investor datang tetapkan, karena kita juga kebutuhan pekerjaan, masih banyak pengangguran. Yang konon rumor di ini Bu Pak bahwa di Subang itu masih tadi disinggung juga oleh ketua panitia banyak pungli. Ini juga mengganggu budaya kerja ataupun ekosistem kerja ini tidak baik juga gitu. Yang tadinya hadirnya pabrik itu untuk mesejahterakan, makanya tadi saya tanya kepada Bu Kadis bahwa berapa persen penyerapan ini. Jangan-jangan bukan hanya skill, ini hanya oknum-oknum yang ini. Tapi bagaimana ini? Ini kerjanya harus banyak kan sebenarnya. Dewan harus bekerja, pengamat juga harus bekerja, akademis juga harus merumuskan gitu. Alur hukumnya seperti apa, dan beberapa ormas yang lain harus dirangkul. Termasuk para serikat juga harus banyak bicara mengenai masalah ini. Ini untuk kesinambungan pekerjaan yang nanti calon buruh yang ada. Karena bahwa rumor-rumor yang saya dengar baik dari masyarakat akar rumput bahwa Jawa itu kudu bayar ini sebagainya gitu. Nah ini kan, nah mungkin saya akan lanjut ke mengenai masalah pungli gitu, atau tadi lebih ke bagaimana harmonisasi investasi datang, upah tetap terjaga, lebih layak, bagaimana pandangan hukum kepada Pak Lukman selaku bukan hanya sekedar hukum aja, beliau juga mantan militer, artinya strategi dan kejiwaan kenasionalisannya itu tidak diragukan lagi gitu. Seperti apa rumusnya? Mungkin begitu, agak nukik ya mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa sekali ya. Saya begitu mendengar bahwa topik yang dibawa oleh teman-teman buruh adalah semangat
serikat pekerja untuk menjaga investasi dan dunia usaha, ini luar biasa. Artinya satu indikasi bahwa buruh di Subang itu memang peduli terhadap kemajuan Subang. Dan saya juga punya pengalaman yang bagus selama di Subang. Saya asli orang Subang kebetulan. Jadi memang iya, orang Subang banyak yang baik. Saya satu hari ketinggalan handphonenya harganya lumayan lah ya, gitu ya. Ketinggalan handphone 2 kali satu hari di Subang itu nggak hilang, diketemukan dan diberikan kepada saya tanpa ada minta apa-apa. 2 kali dalam satu hari. Jadi masyarakat Subang memang baik-baik. Nah, kaitan dengan ini, semangat ini, saya ingin menyikapi yang pertama tadi tentang upah ya. Upah itu kan sebetulnya diberikan hakikatnya supaya pekerja itu dihargai dari apa yang dilakukan, didasarkan kepada hasil produksi, dan karena penghargaannya itu dia mampu kemudian hidup secara layak dan adil. Nah, kalau tadi saya ditanya terkait aspek hukumnya, tapi boleh saya katakan karena saya memang background hukum, tapi saya juga bekerja dan juga terikat dengan SP gitu. Jadi saya kadang-kadang juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi saya ingin menyampaikan seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara menjaga investasi dan dunia usaha, berarti tadi udah faktual, kita nggak boleh tinggi-tinggi kali pasang UMK gitu kan. Tetapi juga nggak boleh juga terlalu rendah, seolah-olah kemudian buruh menjadi bahan eksploitasi. Kata kuncinya apa? Tadi disampaikan oleh Kang Gugi, daya beli. Nah, saya nggak mau bicara Indonesia secara luas, saya bicara tentang Subang aja. Saya yakin teman-teman buruh juga di sini yang dimaksud adalah iklim investasi dan dunia usaha di Subang, bukan secara nasional. Jadi izinkan saya seolah-olah saya jadi bupati ya, walaupun 2024 nanti. Ya. Jadi gini, yang harus diciptakan adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan perumahan. Sekarang saya misalnya ke Cepu ya, di Cepu dengan Rp2.500 Anda bisa makan nasi plus telur dengan sayur. Di Subang bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya apa? Tuntutan kita untuk mendapatkan upah yang lebih baik makin tinggi. Tapi kalau itu bisa kita jaga, harga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan, insya Allah dengan apa yang sudah didapat itu kita bisa kemudian menyisihkan bahkan apa yang kita peroleh. Makanya mungkin tadi Bu Mira menyampaikan di Jawa itu menawarkan upah murah begini, karena memang kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan nilai yang relatif sangat rendah. Nah, ini Subang harus seperti itu. Kenapa? Kita lumbung padi 3 terbesar di Jawa Barat. Itu ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan tadi ya kita bicara tentang permenaker perda bahwa selalu dicoret itu. Bagi saya sumber keuangan pemerintah daerah itu ada 5 paling tidak kita bisa sedot. 1 PAD kita sendiri, provinsi, pusat, swasta, dan badan usaha milik daerah. Itu bisa kita berdayakan. Dan saya yakin ini pernah saya terapkan. Jadi saya pernah bekerja di Kalimantan. Saya pernah bekerja di perusahaan asing. Dan saya katakan, saya pastikan 90% bekerja di perusahaan kami dulu, perusahaan Amerika, adalah orang lokal. Orang yang berKTP lokal, Kutai Kartanegara. Saya pastikan itu. Kemudian, apakah ada pungli? Saya pastikan tidak ada pungli. Bagaimana itu bisa tercipta? Mekanisme pengawasan, peraturan. Kalau kita tadi bicara di sini, orang mau bekerja melalui Karang Taruna, aturan mana yang digunakan? Harus melalui Karang Taruna. Ada nggak aturan? Kalau boleh saya katakan di sana, kalau kita mau benchmark sedikit ya, mau perbandingan sedikit dengan di Kutai Kartanegara, di sana 1 pintu, di Bojonegoro 1 pintu. Saya di Bojonegoro di proyek strategis nasional, semua kesempatan pekerja masyarakat sekitar melalui kepala desa. Diciptakan mekanisme di mana kepala desa ini bisa diawasi oleh elemen masyarakat yang lain. Gejala pungli ada, tetapi cepat diatasi. Oleh siapa? Masyarakatnya.
Mekanisme ini yang kita masih belum punya. Di mana dituangkan? Ayo kita tuangkan ke perda gitu. Nah, kemudian bagaimana tadi kita bicara tentang warga lokal? Bojonegoro, ring 1, ring 2, ring 3 dibagi proporsi. Ada kesempatan kerja 100. Berapa ring 1? Persentase daripada penyerapannya. Berapa ring 2, berapa ring 3. Kemudian pemerintah daerah itu kan tahu dari awal, ketika akan ada masuk investor, udah tahu jenis usahanya apa, kebutuhan daripada skill pekerjanya apa. Itu yang harus disiapkan. Apakah tidak mungkin? Mungkin sekali. Kalau saya boleh berkata sedikit, sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, jadikan saya bupati Subang, insya Allah. Ya, Pak Marta sudah. Ya, nah, kemudian ya, bagaimana supaya pungli tadi, ya pungli kalau kita bicara tentang non pejabat pemerintah yang mengambil keuntungan dari kesempatan bekerja di orang, kita nggak bisa jerat secara pidana. Karena yang namanya korupsi, suap itu berlaku pasalnya bagi para pejabat negara, bagi PNS. Tapi kalau antar orang sesama apa yang kena? Jakprem ya ini. Tapi kita kembalikanlah, kita kan warga negara Indonesia, semua percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, semua beragama. Dan Subang 90% adalah penganut agama Islam, lebih 90% lebih. Jadi kalau kita pakai pendekatan agama, salah tidak. Penyuapan mendapatkan pekerjaan dengan cara membayar. Di dalam hukum agamanya apa? Riswah, haram. Fatwa MUI jelas haram mengatakan itu. Nah, jadi harus ada effort juga dari kita, dari pemerintah. Sosialisasi lah, gunakan pendekatan melalui agama, gunakan pendekatan melalui lembaga pendidikan formal. Sampaikan bahwa yang namanya nyuap untuk bekerja itu haram. Ada nggak langkah-langkah seperti ini? Gitu, jangan sampai masyarakat kita dibiarkan seolah-olah pemerintahannya itu ya concern tetapi tidak ada aksi gitu. Mohon maaf ini ya Bu ya. Jadi kalau saya mengharapkan itu Bu Kadis tidak bekerja sendiri. Bu Kadis bisa mengencourage, bisa mendorong kepada dinas pendidikan, dinas agama ya, untuk kebudayaan, untuk mensosialisasikan itu. Nggak susah kok kalau ada kebersamaan, sinkronisasi, harmonisasi kegiatan. Gitu. Nah, banyak hal ya. Tadi kaitan dengan outsourcing misalnya. Outsourcing ini kan mulai ada perbaikan lagi nih. Tadi disampaikan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 masih dikatakan outsourcing bisa semua. Kalau saya baca, mohon maaf kalau saya keliru ya, tetapi kalau saya baca pasal 64 Perpu nomor 2 tahun 2022 berubah pasal 64 yang sudah diatur oleh Undang-Undang Ciptaker sebelumnya nomor 11 2020. Yang sebelumnya merubah juga pasal 64 Undang-Undang 13 kan gitu ya. Artinya kita pakai yang terakhir lah. Di Perpu nomor 2 tahun 2022. Itu mengatakan bahwa outsourcing itu atau alidaya ya digunakan istilahnya. Perusahaan dapat melimpahkan sebagian pekerjaan. Jadi bukan seluruhnya. Nah, sebagiannya apa? Kita tangkap nih. Memang di dalam pasal ayat berikutnya dikatakan itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi untuk daerah, kalau kita punya visi ke depan untuk masyarakat Subang, itu harus kita tangkap. Apa aspirasi teman-teman dari buruh yang menjadi pelaku di lapangan? Buruh bukan hanya ingin adil, buruh juga ingin ada jenjang karir. Itu saya rasakan. Saya anggota serikat pekerja sampai sekarang. Kalau tidak ada jenjang karir, untuk apa kita bekerja? Outsourcing mentok 2 tahun, 3 tahun selesai kontrak. Adakah jenjang karir? Adakah harapan untuk menjadi pimpinan? Tidak ada. Padahal spesialisasi itu penting. Di luar daripada pendorongan untuk terciptanya entrepreneurship ya. Gitu. Nah, ini yang saya lihat
peluang gitu buat pemerintah daerah juga, kalaupun memang akan meneruskan perda pada periode 2023 ini. Yang pertama, tangkap betul-betul aspirasi masyarakat, karena kaidah hukum itu ada 3 ya, untuk bisa dikatakan memenuhi syarat. Yang pertama aspek filosofis, yang kedua aspek yuridis, yang ketiga aspek sosiologis. Sosiologis, masyarakat buruh menyampaikan bahwa kami tidak rela kalau semua pekerjaan dari suatu perusahaan di-outsourcingkan. Pasal di dalam 64 perubahan di Perpu nomor 2 tahun 2022 memungkinkan bahwa perusahaan tidak bisa semua melimpahkan, mengalihdayakan. Tangkap itu sosiologis. Yuridisnya sudah terpenuhi. Dasarnya jelas pasal 64 Perpu nomor 2 tahun 2022. Filosofisnya balik lagi tadi yang disampaikan Bu Mira, negara harus menjamin rakyatnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan adil. So, kenapa tidak gitu? Ya kalau misalnya kita hanya berputar kepada hal-hal yang sifatnya harian yang kadang-kadang memang bikin hektik gitu ya, nggak ada inovasi. Ayolah kita lihat ke depan. Subang penuh dengan orang yang potensial, Subang penuh dengan orang yang baik, dan Lukman Tias bersama orang-orang yang baik. Oke, teman-teman dulu tadi kan ada Pak Dewan, Pak Ujang, Pak Lukman, Pak Ujang tadi kan memberikan satu inisiatif bahwa akan dibangun Pemda. Bagaimana tanggapan hukumnya? Iya, makasih. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit sebetulnya. Jadi perda itu boleh menunggu dulu terbitnya PP. Karena dari Perpu nomor 2 tahun 2022 itu di pasal 64 masih dikatakan di ayat 2-nya itu bahwa pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan daerah diantaranya. Nah, itu kalau mau menunggu. Tetapi teman-teman buruh juga nggak usah khawatir, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu klausul putusan tersebut mengatakan bahwa tidak diizinkan pemerintah mengambil perubahan kebijakan strategis dan berdampak luas. Jadi nggak usah khawatir bahwa kemudian outsourcing ini akan menjadi menggejala gitu ya. Mudah-mudahan tidak lah. Kita harapkan peran dari Dinas Tenaga Kerja selaku pengawas. Dan satu lagi nih, saya mohon izin menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi dalam konteks hubungan industrial, teman-teman dan juga pelaku industri dari Kadin, kita coba optimalkan lembaga kerjasama bipartit, LKS. Ya. Jadi yang namanya antara buruh dengan pengusaha jelas harus sinergi. Saya paling anti kalau ada mengatakan orang bahwa SP itu ada karena ada potensi perselisihan antara pengusaha dengan buruh. Bukan itu. Itu pandangan orang nggak benar. Pihak ketiga yang nggak benar. Yang benar adalah bahwa buruh dengan pengusaha itu bersama-sama meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini kalau tadi beliau sudah sependapat terus nih, ya. Jadi kita harapkan itu jalannya bareng itu buruh dengan pengusaha ini. Jangan sampai dimasukin ke ketiga. Gitu sementara gitu. Nah, tadi dari beberapa wacana dari mulai rekrutmen pekerja lokal, terus mau ada terciptanya Perda, UMKM yang tinggi tapi harus pabrik pendatang juga, beberapa hal yang tadi sudah diwacanakan. Bagaimana tanggapan Pak Bupati sebagai